Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Shalom anak-anak kami yang ada di rumah. Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan ibadah online yang kita lakukan setiap hari Jumat. Untuk itu kami himbau kepada semua anak-anak kami yang ada di SD Teramia, mari persiapkan dirinya, persiapkan hati dan juga Alkitabnya agar kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Untuk itu mari kita saat teduh sejenak. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sepanjang minggu ini kita bisa melalui semua kegiatan kita sehingga bisa berjalan dengan baik. Semua anak-anak kami berdoa masing-masing dari rumah dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ya, baik untuk semua anak-anak kami yang ada di rumah, mari kita angkat satu lagu pujian penyembahan untuk Tuhan, sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidup.
terima kasih Yesus, di mana penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dan masih kami rasakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini di mana Tuhan kami sedang melakukan ibadah dengan anak-anak kami Tuhan, yaitu anak-anak sekolah daerahnya. Tuhan, biarpun ibadah ini kami lakukan dengan melalui online, tapi kami yakin percaya Tuhan, Tuhan memberkati kami, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan Tuhan dengan bersorak-sorai pada hari ini Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada, Engkau memberkati ibadah kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan bersorak-sorai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk semua anak-anak kami persilahkan untuk duduk kembali. Sekarang persiapkan Alkitabnya, persiapkan hati dan pikirannya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk semua anak-anak kami, mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita nyanyikan Roh-Mu yang hidup. Mengalirkan
Shalom anak-anak kami yang di rumah. Pada pagi hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Untuk saat ini Bu Radot yang akan membawakan khotbah firman Tuhan kepada kita semua. Bu Radot berharap anak-anak kami yang di rumah semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya dalam keadaan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Semua ambil sikap, tundukkan kepala, tutup mata dengan sikap hikmat di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan cita kasih-Mu di dalam kehidupan kami, buat setiap penyertaan pertolongan-Mu yang selalu ada bagi kami Bapa, sehingga Tuhan hari lepas hari kami boleh melakukan segala kegiatan kami dengan baik. Kami juga Tuhan bersyukur buat kesehatan, napas kehidupan yang selalu Tuhan peliharakan kepada kami Bapa, sehingga kami Tuhan boleh melakukan segala kegiatan kami, bahkan setiap kebutuhan yang selalu Tuhan cukupkan bagi kami Tuhan, sehingga Bapa kami boleh melakukan apapun Tuhan sepanjang hari segala kegiatan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di hari yang indah ini juga Tuhan kami mau beribadah, kami mau berkumpul bersama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang boleh kami dengarkan Bapa menjadi semangat dan pedoman di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan hari lepas hari kami semakin layak disebut menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Biar firman Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak kami yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita kembali bersama di hari Jumat untuk ibadah bersama yang kita lakukan seperti biasanya secara daring, ya. Tetapi walaupun kita lakukan masih secara daring, kita tetap semangat, ya. Karena Tuhan selalu ada bagi kita setiap hari di dalam hidup kita. Dan doakan dalam waktu dekat kita kembali boleh sekolah tatap muka seperti yang pernah kita lakukan. Baik anak-anak Miss yang ada di rumah, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, hari ini Bu Radot mau mengajarkan kepada anak-anak semua, yaitu tentang berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Ya. Baik, anak-anak yang di rumah semua punya HP, pastinya punya HP ya. Walaupun kemungkinan itu milik ayah atau ibu kita, tapi ada juga yang sudah milik pribadi. Nah, HP itu salah satu alat komunikasi yang kita pakai sehari-hari. Bahkan juga pada saat sekarang ini karena kita sedang belajar online, kita pakai juga untuk belajar online. Nah, untuk berkomunikasi ya, HP ataupun bisa sering bilang handphone, kita pakai berkomunikasi kepada saudara, kepada teman-teman, kepada keluarga yang jauh, ataupun kepada saudara kita dimanapun. Dengan menggunakan HP, kita bisa teleponan, kita bisa juga chatting, bisa video call melihat wajahnya. Dengan satu tujuan, kita dapat mengetahui situasi dan kondisi mereka. Apakah teman kita itu lagi sedih? Apakah teman kita itu lagi sukacita? Apakah teman kita itu lagi kesulitan? Nah, ataupun sanak saudara kita. Begitu juga dengan mereka. Mereka juga tahu sebaliknya dengan kondisi kita. Apakah kita ini dalam keadaan sukacita? Apakah kita dalam keadaan kesulitan? Ataupun kita sedang galau karena sesuatu hal? Nah, jadi teman-teman kita, saudara pun tahu karena tadi kita ada komunikasi. Berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, anak-anak di sini berkomunikasi itu sangat penting. Supaya kita dengan teman kita, dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita sama-sama mengetahui dan punya hubungan yang dekat. Begitu juga lah dengan Tuhan. Tuhan kita juga mau berkomunikasi dengan kita. Kita juga berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Bagaimana cara kita berkomunikasi? Melalui berdoa. Ya, dengan kita berdoa kepada Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, dan kita juga dapat mendengarkan apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Nah, jadi anak-anak, mari setia berdoa kepada Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada sebuah kisah
tentang murid Tuhan Yesus yang bernama Tabita. Ya, Tabita ini adalah seorang murid yang baik hati, suka menolong, suka memberi sedekah, dan peduli dengan teman-temannya ataupun keluarga-keluarganya. Di suatu hari, Tabita sakit, lalu dia meninggal. Nah, karena tadi Tabita ini adalah anak yang baik, orangnya yang baik, lalu teman-temannya dan keluarga-keluarganya yang ada di sekitar dia sangat kehilangan, sangat kesedihan. Akhirnya, para teman-temannya, keluarganya menyampaikan berita ini kepada Rasul Petrus. Yang pada saat itu, Rasul Petrus sedang berada di luar kota. Lalu, Rasul Petrus balik dari kota dan sampailah ke tempatnya Tabita. Lalu Petrus berlutut berdoa kepada Tuhan dan mengatakan, "Tabita, bangkitlah." Dengan doa yang luar biasa sungguh-sungguh, dengan iman yang sungguh-sungguh, Tuhan menjawab dan mengabulkan doa Rasul Petrus. Dan Tabita pun buka mata dan dia bangkit dan dia bangun. Kemudian seluruh teman-temannya dan keluarganya bersorak-sorai dengan memuji Tuhan, karena Tuhan sudah mengabulkan doa mereka. Nah, ini salah satu kekuatan daripada doa. Jadi, firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan, setialah berdoa. Kemudian, ada juga di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 22, yang menisahkan tentang Tuhan Yesus. Ya, tentang Tuhan Yesus yang berdoa di Bukit Zaitun di Gunung Getsemani, di mana Tuhan Yesus waktu itu 1 hari sebelum dia ditangkap dan disalibkan, dia sudah tahu bahwa dia akan mengalami sebuah penderitaan, yaitu disalibkan di kayu salib karena menanggung dosa-dosa manusia. Lalu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun, ke Gunung Getsemani untuk berdoa. Karena Tuhan Yesus tahu, dengan berdoalah dia punya kekuatan untuk bisa menghadapinya. Setelah itu, Yesus naik ke Gunung Getsemani lalu berdoa kepada Bapa di sorga dan meminta, biarlah penderitaan ini berlalu. Tapi Tuhan Yesus tetap katakan, kehendak-Mu yang jadi. Lalu setelah Yesus berdoa, dia pergi menjumpai murid-muridnya. Dan Yesus melihat murid-muridnya tertidur pulas. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan." Artinya di situ, ketika kita bersekutu berdoa kepada Tuhan, maka kita tidak akan jatuh dari pencobaan. Maka kita akan selalu taat dengan firman Tuhan. Maka kita selalu ingat dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itulah artinya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Karena itu anak-anak, bangunlah dan berdoalah kepada Tuhan. Nah, anak-anak Teramia yang Miss kasihi, Miss sayangi, hari ini Miss Radut mengajak anak-anak Teramia seluruhnya untuk bangun dan berdoalah kepada Tuhan. Nah, hari ini Bu Radut mengajarkan kepada anak-anak semua bagaimana cara berdoa. Nah, di dalam berdoa kita selalu mengatakan dalam nama Tuhan Yesus. Artinya di situ bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang hidup, yang menebus kita dari dosa. Nah, kemudian ketika kita berdoa, kita juga harus menunjukkan sikap yang hormat. Seperti apa itu sikap yang hormat? Yaitu dengan lipat tangan, tundukkan kepala, dengan jaga sikap hikmat di hadapan Tuhan. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan melalui doa kita. Nah, anak-anak Miss yang ada di sekolah Teramia hari ini, Miss Radut mau menyampaikan tentang tangan doa. Coba semua anak-anak yang di rumah angkat tangannya. Ya, semua sudah mengangkat tangannya. Tangan kita ini memiliki 5 jari. Di mana di dalam setiap jari-jari yang kita miliki ini memiliki arti ketika kita berdoa di hadapan Tuhan. Memiliki konsep yang berbeda-beda ketika kita berdoa di hadapan Tuhan. Nah, di sini Bu Radut akan mengajarkan
Apa masing-masing arti daripada jari-jari kita ini? Ya, yang pertama ini disebut dengan jari jempol ya, jempol atau ibu jari. Nah, kita sering memberikan jempol kepada teman-teman kita, keluarga kita, atau siapapun sebagai tanda memuji akan kehebatan mereka atau luar biasa seperti itu. Begitu juga ketika kita berdoa. Yang pertama-tama kita memuji, menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh luar biasa, sungguh hebat, sungguh ajaib. Ya, yang sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi kita wajib ya untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan di dalam hidup kita dan juga di dalam doa-doa kita. Itu tadi di jari jempol. Yang kedua, jari telunjuk. Jari telunjuk itu menunjuk ke atas ya. Jari telunjuk menunjuk ke atas. Nah, di jari telunjuk ini kita berdoa yaitu dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan, rahmat, anugerah yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita. Seperti kesehatan, ya. Seperti kebutuhan kita sehari-hari. Setiap hari Tuhan menyertai kita di dalam setiap kegiatan kita. Nah, semua itu karena kebaikan Tuhan. Karena itu kita mengucap syukur. Nah, itu di jari telunjuk. Sekarang ini adalah jari tengah, ya. Jari tengah ini adalah jari yang paling tinggi. Jari yang paling tinggi yang mengingatkan kita terhadap Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib yang tinggi untuk menanggung dosa-dosa kita. Karena itu, kita sebagai manusia berdosa ciptaan Tuhan, mari kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Segala perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik juga itu dosa kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara, atau kepada siapapun. Jadi di sini kita berdoa mengakui segala dosa-dosa kita. Kemudian ini adalah jari manis, ya. Jari manis. Jari manis ini sering dipasang cincin, ya. Sering dipasang cincin. Biasanya kalau orang menikah, pemberkatan di gereja, ya, antara laki-laki dengan perempuan, pengantin laki-laki, pengantin perempuan saling memberi cincin. Itu artinya tanda hubungan yang manis antara manusia. Hubungan yang manis antara manusia. Nah, di sini kita berdoa kepada orang yang lain karena kita mempunyai hubungan yang manis dengan orang lain. Kita mendoakan orang lain selain diri kita. Mendoakan orang lain seperti teman-teman, saudara-saudara kita, guru-guru kita, orang lain. Semua kita doakan. Bahkan kita mendoakan orang-orang yang sedang kesulitan ataupun kesusahan yang kita tidak tahu mereka ada di mana. Supaya Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka. Atau mendoakan orang-orang yang sedang sakit yang ada di Indonesia ini atau bahkan di dunia ini. Supaya Tuhan berikan kesembuhan. Nah, itu di jari yang keempat ini ya, jari manis. Kemudian yang terakhir ini jari yang paling kecil, jari kelingking. Ini menandakan adalah diri kita. Diri kita, pribadi kita. Nah, di sini kita konsepnya berdoa kepada Tuhan, mendoakan secara khusus pribadi kita. Mencurahkan secara khusus apa yang menjadi kerinduan, pergumulan, harapan, cita-cita kita kepada Tuhan. Curahkan seluruhnya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, itulah tadi konsep daripada tangan doa ini. Nah, jadi Miss Radot menghimbau ataupun mengajak anak-anak semua, mari berdoa kepada Tuhan. Gunakan tadi konsep tangan doa ini. Ya. Karena Tuhan sangat senang mendengarkan orang-orang atau anak-anak yang suka berdoa kepada Tuhan. Karena itulah salah satu komunikasi kita untuk berbicara kepada Tuhan. Karena itu, Bu Radot tadi mengajak seluruhnya, ya, anak-anak Teramia. Dan anak-anak Teramia juga boleh mengajak teman-temannya yang lain yang tidak mau berdoa atau jarang berdoa supaya mereka bangun dan berdoa. Nah, jadi hari ini pesan Tuhan kepada kita semuanya. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan. Sampai di sini firman Tuhan yang boleh Bu Radot sampaikan kepada anak-anak semua.
Kiranya anak-anak Teramia menjadi anak-anak yang suka berdoa, yang senantiasa berdoa kapanpun dan dimanapun. Karena doalah komunikasi kita dengan Tuhan. Terima kasih, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat segala kebaikan di dalam kehidupan kami, buat setiap cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami, buat setiap pertolongan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, yang kami rasakan sangat luar biasa Bapa. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kecakapan kami, tapi semua karena anugerah-Mu yang luar biasa kepada kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami layak untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah sumber kehidupan sukacita bagi kami. Karena Engkaulah Tuhan selalu menjadi penolong di dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kami, mengajarkan anak-anak Teramia supaya bangun dan berdoa. Ajarlah Tuhan kami senantiasa untuk berdoa kepadamu Tuhan. Untuk kami Tuhan bisa membagikan setiap dari waktu yang kami miliki, waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk berdoa kepada Bapa. Jangan biarkan Tuhan kami lalai dengan setiap rutinitas kami di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami bisa lupa berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajari kami. Biarlah kami Tuhan Yesus tumbuh menjadi anak-anak yang suka berdoa kepada Tuhan. Terkhususnya Tuhan, anak-anak Teramia yang ada di rumah mereka Bapa. Ajarlah mereka senantiasa anak-anak yang suka berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, bahkan mengucap syukur di dalam setiap kehidupannya Bapa, karena kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka Bapa. Dan kami juga Tuhan menyerahkan seluruh hidup mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang untuk bungkus kehidupan mereka Bapa. Engkau jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun perjalanan mereka Bapa. Berikan senantiasa sukacita di tengah-tengah keluarga mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga Tuhan berdoa buat setiap keluarga orang tua daripada murid-murid kami yang ada di SD Teramia. Mari Tuhan, Engkau yang menolong, memberkati keluarga lepas keluarga Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi harapan, cita-cita dan pergumulan mereka di dalam keluarga mereka Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi mereka Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga Tuhan berdoa buat sekolah kami, sekolah Teramia. Biarlah Tuhan yang senantiasa terus memberkati, dan bahkan untuk rencana tatap muka ke depan Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar segala sesuatunya Tuhan yang sudah direncanakan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami buat segala dosa pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak disebut menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak kami yang di rumah, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat
kasih setia.